Salam aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, kita akan bicara tentang tanda dari Tuhan. Tuhan itu ngasih tanda ya. Kalau di Alkitab lebih banyak di dahi. Tanda di dahi ya. Saudara, ada tanda dari Tuhan, tentu saja kebalikannya ada tanda dari iblis ya. Mungkin belum banyak yang ngerti tanda dari Tuhan ini ya. Oke ya. Baik, kita akan baca Alkitab misalnya Kain anaknya Adam itu di dalam Kejadian 4 ayat 15. Tuhan memberi tanda kepada Kain supaya kalau ada orang ketemu sama Kain nggak dibunuh. Karena Kain ini kan membunuh Habil ya. Waktu itu kira-kira orangnya udah banyak belum? Belum. Kain punya adik Habil terus dibunuh. Kira-kira ya waktu itu orangnya belum banyak. Ya mungkin baru, kalau toh punya adik dan lain sebagainya nggak tahu, mungkin baru 5 atau 6 orang begitu ya. Kan di dalam Kejadian 5 ayat 4 itu Adam itu punya anak laki-laki dan beberapa perempuan ya. Cerita di Alkitab kita nggak bisa mengurutkan seperti sebuah tesis atau skripsi ya, sehingga Anda tidak bisa mengatakan bahwa emang siapa yang mau membunuh Kain ya. Waktu itu Kain bunuh Habil, terus emang ada orang lain selain Kain nama Habil? Ada ya saudara-saudara. Cerita Alkitab itu tidak bisa Anda terus hanya sekedar memakai logika begitu ya, seperti sebuah skripsi atau sebuah tesis begitu, nggak bisa ya. Jadi kita masih tahu bahwa Allah memberi tanda kepada Kain supaya nanti kalau ada orang ketemu Kainnya jangan dibunuh. Nah, gitu ya. Karena Kain kan membunuh Habil ya. Terus orang bertanya, tanda pada Kain itu apa? Ya. Ini tanda dari Tuhan loh, ya. Tanda dari Tuhan supaya kalau seseorang itu ketemu sama Kain nggak dibunuh. Kira-kira apa? Begini Bapak Ibu Saudara ya, walaupun tidak ditulis di Alkitab ya, tetapi Allah itu beberapa kali melakukan tanda kalau untuk sesuatu yang menghukum itu tandanya dengan matanya buta. Ya. Contoh Saulus, ketika Saulus tobat matanya buta 3 hari. Ya, 3 hari buta 3 hari karena sinar terangnya itu ya. Jadi ini hanya hikmat Allah saja ya, tidak ditulis di Alkitab. Sangat mungkin Kain itu jadi buta. Kira-kira kalau Kain jadi buta, ada nggak orang mau membunuh orang buta? Iya ya Pak ya, kayaknya nggak ada. Itu yang paling mungkin Kain itu jadi buta. Tanda dari Allah sehingga ketika orang ketemu sama Kain, orang nggak bunuh Kain. Kemungkinan lain Kain itu jadi gila. Ya. Tapi kok jadi gila bisa punya anak? Orang gila bisa punya anak? Bisa, saudara ya. Orang buta bisa punya anak nggak? Bisa, saudara. Kan nggak lihat, Pak. Kalau gitu nggak perlu lihat, udah tahu. Ya, ya. Orang yang ini kemungkinan besar Kain itu dikasih tanda oleh Allah, adalah oleh Tuhan adalah jadi buta. Jadi orang kalau ketemu Kain walaupun tadinya benci luar biasa, kamu kan yang bunuh Habil toh, tapi tetap aja orang nggak akan membunuh Kain karena Kainnya buta ya. Atau gila ya, kemungkinan jadi gila. Tapi Kain tetap punya anak kan nanti ya. Orang buta tetap aja bisa punya anak walaupun dia nggak lihat, dia ngerti gitu. Ngerti jalannya Pak, ngerti jalannya kan. Ya. Oke, itu di dalam um, Kejadian 4 ayat 15. Demikian pula kalau kita bahas di dalam Yehezkiel 9 ayat 4. Yehezkiel 9 ayat 4.
itu ada tanda huruf T, tertulis huruf T di sini, ya. Bagi orang yang benci terhadap kekerasan dan violence di Yerusalem, kasih tanda T, nanti Tuhan membunuh semua yang tidak ada tanda T-nya. Ini ya kurang lebih sama dengan waktu peristiwa di Israel Paskah itu kan, kasih darah di ambang pintu. Ini tanda di dahinya. Huruf T. T ini apa, Pak? Ya udah pasti Tuhan. Ini bahasa Indonesia kok ya. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak ditulis huruf T, hanya mark, sebuah tanda gitu aja ya. Tanda T huruf besar ini Tuhan, gitu. Tuhan, tanda T huruf besar artinya Tuhan inside, gitu ya. Tuhan inside kan malaikat sebagai pelaksana yang akan memusnahkan orang-orang yang melakukan kekejian itu, dia tahu ada Tuhan inside di sini gitu. Itu maksudnya ya. Kemudian itu di Yehezkiel 9 ayat Yehezkiel 9 ayat 4. Kemudian kalau kita lihat di Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1 yang 144.000 orang itu ada tanda namanya dan nama bapaknya. Maksudnya ayat ini ingin mengatakan bahwa pemilihan 144.000 berlangsung selama sebelum rapture ya. Nanti akan diakhiri menjelang rapture ya. Tanda namanya udah pasti Yesus. Nama bapaknya siapa? Jadi tidak dikatakan ada tandanya dan bapaknya enggak, tapi tanda namanya dan nama bapaknya. Nama bapaknya siapa? Yesus. Ya. Karena Bapa kekal itu Yesus Kristus Alfa Omega ya. Jadi tanda di dahi bagi 144.000 adalah tanda Yesus. Apa sih maksudnya tanda? Di sini Yesus itu apa, Pak? Efesus 1 ayat 13 sudah jawab. Dimeteraikan Roh Kudus, kan Yesus itu Roh Kudus. Jadi tanda 144.000 di sini itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Yesus. Iya Pak, banyak orang nggak tahu kalau Roh Kudus itu Yesus. Iya, makanya belajar ke HTD ya. Supaya Anda tahu semua, ya orang-orang yang ngaku Kristen, supaya Anda tahu semua, Roh Kudus itu Yesus. Makanya tanda dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam Efesus 1 ayat 13 ya. Jadi kalau Anda membaca Wahyu 14 ayat 1 ada tanda di dahi untuk 144.000 yaitu tanda namanya dan nama bapaknya. Ingat, namanya dan nama bapaknya. Bukan tanda bapa, bukan. Perhatikan namanya dan nama bapaknya. Kemudian tanda yang lain di dalam Wahyu 22 ayat 4 ya. Di situ semua menyembah Yesus ya, semua menyembah Yesus dan namanya tertulis di dahi mereka. Namanya itu maksudnya nama Yesus. Nama Yesus tertulis di dalam dahi mereka. Ini sudah di Yerusalem baru, berarti Yesusnya sudah tidak dipakai tetapi memakai Alfa Omega yang maha kuasa, Tuhan Allah, Alfa Omega yang maha kuasa, anak domba. Nah, pakai itu namanya ya. Di dalam Wahyu 22 ayat 4 tetap dimeteraikan Roh Kudus karena Yesus adalah Roh Kudus itu. Itu yang tanda dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan tanda dari iblis, Pak? Tanda dari iblis itu artinya kalau tanda dari Tuhan itu dimeteraikan Roh Kudus, kalau tanda dari iblis dimeteraikan oleh roh iblis. Perhatikan baik-baik. Kalau kita membaca dari Wahyu 13, kita membaca dari Wahyu 13 ayat 8, 11, dan 16. Itu ada Wahyu 3 ayat 16, itu ada tanda dari iblis yaitu 666 ya.
666. Tanda itu diberikan kepada di ayat 8 nabi palsu, di ayat 11 Mesias palsu, di ayat 16 kelompok pendukungnya. Nabi palsu jumlahnya 600, Mesias palsu jumlahnya 60, kelompoknya jumlahnya 6. Jadi 666 ya. Lalu ada tanda iblis di dahi atau tangan kanannya. Maksudnya pikirannya iblis banget, tindakannya iblis banget. Itu maksudnya 666. Tanda 666 adalah pikirannya ngiblis banget. Tangan itu menunjukkan tindakannya ngiblis banget. Ya. Ya salah satu contohnya ya toh, pikiran yang ngiblis banget itu ya. Ketemu orang, kamu salah, kamu kafir, kamu tindakannya bakar, robohkan, ya. Halang-halangi, ya. Pikirannya ngiblis banget, tindakannya ngiblis banget, itu disebut tanda di dahi maupun di tangan, tanda dari iblis ya. 600 nabi palsu, 60 Mesias palsu, 6 kelompok pendukungnya. Jadi sepanjang yang saya tahu di seluruh Indonesia, pendeta-pendeta tidak pernah ada yang bisa menjelaskan 666 artinya 600 nabi palsu, 60 Mesias palsu, 6 kelompok pendukungnya. Lalu tanda di dahi atau di tangan kanannya 666 artinya pikirannya ngiblis banget, tindakannya iblis banget. Ya. Ya, jadi saudara tahu ya, nanti Yesus anak domba ya, sebagai anak domba akan menumpas 666 di dalam satu perang yang disebut perang Harmagedon di dalam Wahyu 16 ayat 16. Ya. Jadi orang-orang yang busuk hatinya ya, yang terdiri dari 600 nabi palsu, jangan lupa ada 60 Mesias palsu loh. Nanti akan bikin kekacauan di dunia ini di zaman akhir nanti, kurang lebih terjadi tahun 4965 ya, sekitar tahun itu ya. Nanti akan ada perang besar yang disebut perang Armageddon ya. Musuhnya adalah Yesus anak domba melawan 600 nabi palsu, 60 Mesias palsu, dan 6 kelompok dari pendukungnya di satu tempat yang namanya Harmagedon, ada di dalam Wahyu 16 ayat 16 ya. Ya, wah baru tahu Pak, ternyata 666 itu artinya 600 nabi palsu ya, 60 Mesias palsu, dan 6 kelompok. Perhatikan baik-baik Wahyu 13 ayat 8 itu bicara nabi palsu yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi dia disembah-sembah, dipuja-puja oleh pengikutnya. Kemudian Wahyu 13 ayat 11 itu seperti domba tetapi serigala ya. Itu Mesias palsu. Kemudian ada 6 kelompok yang nanti di dalam lanjutannya kitab Wahyu, ketika sangkakala ditiup maka ada pulau-pulau akan lenyap. Itu maksudnya pengikutnya akan lenyap. Pengikutnya ini di dalam kitab Wahyu disebut pulau-pulau ya, kelompok-kelompok begitu. Oke, clear. Itu adalah contoh dari tanda dari iblis. Ingat, tanda dari iblis ini pikirannya iblis banget, tangannya, tindakannya iblis banget ya. Halangi ya, rusak, robohkan ya itu sudah banyak lah gitu ya, sampai bunuh segala ya.
Ya Bapak Ibu Saudara, clear ya? Jadi itu tanda dari Tuhan versus tanda dari iblis. Ya. Kira-kira Pak, kalau Tritunggal itu yang membuat ajaran palsu, penyesatan, ya, itu termasuk kira-kira yang mana Pak? Itu Mesias palsu, masuk golongan Mesias palsu. Tanda-tandanya dari iblis, pikirannya jahat banget seperti iblis, tindakannya juga jahat. Ya, orang-orang Tritunggal itu kan pikirannya jahat banget dan tindakannya jahat. Ingat loh Saudara, kalau ada misalnya HTD ya, HTD memberitakan kebenaran Alkitabiah Yesus itu Allah. Aneh toh. Saya itu kan pemberita Yesus satu-satunya Allah. Ya dihalang-halangi, dimaki-maki, dijauhi, ya segala macam loh. Padahal saya itu memberitakan Yesus Allah. Saya tidak memberitakan iblis, saya tidak memberitakan yang lain. Saya memberitakan Yesus itu Allah, satu-satunya Allah sesuai tertulis di Alkitab. Sementara doktrin Tritunggal itu nggak ada ayatnya sama sekali, tapi di otak-atik biar cocok sama ayat. Tapi nggak ada yang namanya Tritunggal dan itu semua tidak terbukti sama sekali. Saya yang pemberita Injil Kristus, tahu nggak diapain? Dimaki-maki, dihalang-halangi, ya toh, dipersulit, ya toh, oleh hal-hal yang nah itulah yang disebut 666 rohnya itu roh iblis, pikirannya iblis, tindakannya iblis, halang-halangi aja HTD ini, ya, dengan apa ya terutama orang dari sinode ini. Ya, tapi ini kita akan tembus nanti. Tenang aja ya, ada waktunya ya. Ada waktunya nanti ya. Itu jadi Bapak Ibu sekarang coba pikirin. Henry Tandian itu beritanya apa sih? Yesus satu-satunya Allah, pernah berita lain kan? Enggak, ya. Tapi oleh para pendeta Nasrani Tritunggal Maha Sesat, HTD itu jadi sasaran maki-maki. Ya. Karena beritanya kok bukan Bapa, Allahnya kok bukan Bapa. Lah sejak kapan Bapa jadi Allah? Nggak pernah ada. Ya. Jadi pikiran-pikiran yang jahat plus tindakannya, ya, plus tindakannya juga jahat, dihalang-halangin aja, dipersulit, ya loh. Dipersulit geraknya dihalang-halangi dan lain sebagainya. Pikirannya jahat, tindakannya jahat itu tanda pada dahi maupun tangan kanannya di dalam Wahyu 13 ayat 16-17. Padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.